Selamat datang, selamat bertemu kembali dengan saya Suhu. Kita akan melanjutkan pelajaran kali ini ke pelajaran operator. Kita akan tetap masih di bagian ini supaya pengerjaan kita nanti bisa lebih cepat. Oke, kita buat sini ya, operator. Nah, apa sih operator? Nah, kalau dari pengertian operator adalah sebuah script atau susunan script atau bahasa pemrograman yang disusun untuk mengerjakan satu tugas tertentu. Nah, misal dari operator adalah if. Nah, if ini juga adalah sebuah operator. Nah, saya buat if. Oke, sebelumnya kita buat dulu variabel. Jika take profit, take copy, misalnya kita buat lebih besar dari stop loss, lalu tutup kurung, maka saya ulangi lagi, maka kita buat misalnya komen ya. Sekarang kita compile ya, compile. Tadi saya buat nama EA-nya adalah Suhu latihan operator. Nah, kita cari EA-nya di sini. Nah, biasanya lalu kita seret. Atau klik 2 kali juga boleh. Lalu kita oke. Nah, oke. Seharusnya ini sudah dijalankan. Yang ada di dalam fungsi init ini. Nah, tetapi tidak ada komentar yang muncul. Berarti take profit tidak lebih besar dari stop loss. Itulah sebabnya komentar yang kita tulis tadi tidak muncul. Nah, jadi jika kita buat misalnya take profit lebih besar, misalnya kita buat stop loss ini jadi 20, maka apakah komentar ini akan dimunculkan? Ya, seharusnya akan dimunculkan karena take profit 30, stop loss 20, dan take profit lebih besar dari stop loss sudah benar, maka komentar ini harus dijalankan. Kita coba compile. Ya, benar. Jadi sudah dijalankan karena komentar kita sudah kelihatan di sana. Lalu kita coba menggunakan pernyataan else. Ini saya tambah baris. Oke, dia sudah turun satu baris ya. Lalu saya buat pernyataan else. Nah, else ini artinya jika take profit sama lebih besar dari stop loss, maka ini komentarnya. Ini jika tidak, nah itu artinya else. Jadi jika tidak, apa komentar yang kita munculkan? Jika tidak, saya buat sini komen. Saya buat satu baris, saya turunkan satu baris. Take profit tidak lebih besar dari stop loss. Lalu jangan lupa tutup kurung, lalu klik koma. Kita compile. Nah, komentar yang muncul adalah sesuai dengan ini karena kenyataannya take profit lebih besar dari stop loss. Lalu kita coba balik. Stop loss kita buat lebih besar dengan nilai 50. Lalu kita compile. Nah, komentar yang muncul adalah take profit tidak lebih besar dari stop loss, yaitu yang di bawah ini. Nah, jadi itulah fungsi dari operator if. Operator if boleh diikuti dengan pernyataan else atau boleh juga tidak diikuti dengan pernyataan else. Kemudian seandainya kita buat nilainya sama di sini, take profit dan stop loss sama 30. Nah, seharusnya menurut Anda komentar yang mana yang akan dimunculkan? Seharusnya adalah komentar yang di bawah ini. Karena
30 lebih besar dari 30, tidak benar. Oke, kita compile. Ya, benar. Komentar yang muncul adalah yang di bawah. Tetapi bila mana kita ubah lebih besarnya menjadi lebih besar bersama dengan sesuai dengan yang kita pelajari sebelumnya, maka yang muncul seharusnya adalah yang di atas ini. Karena 30 lebih besar atau sama dengan itu benar. Dari 30. Benar. Dan benar. Jadi komentar yang dimunculkan adalah yang di bagian atas. Kalau kita ubah dengan sama dengan, nah ini perbandingannya, jadi bukan begini. Jadi jika take profit sama dengan, jika begini kita buat, maka dia akan error. Kita coba compile. Nah, dia error. Jadi sama dengan itu bukan fungsi untuk perbandingan. Kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi harus sama dengan 2 kali. Kalau kita compile. Oke, jika sama dengan, nah bisa juga dengan jika tidak sama dengan. Nah, jika tidak sama, jadi jika take profit dan stop loss tidak sama, maka yang muncul komentarnya yang di atas. Dan kenyataannya sekarang adalah sama. Berarti yang komentar yang dimunculkan harusnya yang di bawah ini. Kita coba. Oke, benar. Yang dimunculkan yang di bawah karena take profit dan stop loss sama. Perintah komen ini boleh juga saya turunkan ke bawah. Cara demikian, hasilnya tetap sama. Nah, tetapi jika perintah yang akan saya jalankan di sini lebih dari 1, nah saya boleh membuat pakai kurung kurawal. Saya awali dengan kurung kurawal, lalu harus saya akhiri dengan kurung kurawal. Apakah saya akan mengakhiri di sini atau di sini, sama saja. Misalnya saya akhiri di sini, lalu yang di sini saya hapus, lalu saya compile. Oke, tidak ada error ya. Nah, di sini juga boleh. Kalau misalnya saya mau buat beberapa baris komentar, saya tambah di sini. Tapi kalau hanya satu baris komentar saja, satu baris perintah saja, tidak perlu pakai kurung kurawal. Misalnya kita coba buat 2 perintah di sini ya. Oke, kita buat ini sekali kurung kurawal, lalu kita coba kita tidak tutup ya kurung kurawal, kita compile. Nah, akan error. Jadi petunjuk errornya juga tidak pas. Nah, error. Kita tutup kurung kurawal, maka kita compile, nah, tidak ada error. Jadi buka kurung kurawal harus ditutup dengan tutup kurung kurawal, dan juga buka kurung biasa harus ditutup dengan tutup kurung biasa. Nah, saya coba membuat 2 baris komentar. Saya enter ini, jadi saya akhiri di sini juga boleh, tidak ada masalah. Untuk merapikan saja ini kita geser dari kiri sedikit ke kanan. Tapi seandainya kita buat di sini, kita geser ke kiri, kita compile, tidak ada masalah. Karena program akan dibaca sama saja. Jadi tidak ada perintah di antara ini. Nah, sekarang saya coba perintah. Saya buat perintah. Saya akan naikkan ke atas. Oke. Nah, perintah dibuat di sini, saya coba buat alert. Nah, alert ini ya. Alert itu, nah, kita akan lihat lebih mudah jika kita lihat contohnya. Nah, saya buat alertnya, peringatannya, EA mulai bekerja. Oh, bukan, sorry. Saya buat alertnya, jangan bekerja. Oke, ini aja kita copy. Lalu kurung, lalu titik koma. Setiap perintah harus diakhiri dengan titik koma. Nah, oke, pernyataan di atas tadi, jika take profit
tidak sama dengan stop loss, ini yang dijalankan. Oh, kita buat dulu. Tidak sama, berarti kita buat 20. Jadi tidak sama ya. Tapi kalau tidak sama, harusnya inilah komentar yang akan ditampilkan. Kita compile. Oke. Benar. Jadi take profit lebih besar dari stop loss. Berarti ini yang komentar yang dimunculkan. Jadi alert tidak akan bekerja. Perintah alert ini tidak akan bekerja karena dia hanya bekerja jika pernyataan di atas salah. Tetapi jika pernyataan ini benar, maka perintah yang akan dijalankan adalah dari awal kurung kurawal sampai ditemukan akhir tutup kurung kurawal. Kita coba membuat sama. Pernyataannya sama. Oke. Berarti yang harus dijalankan adalah dari awal kurung kurawal setelah else ini sampai tutup kurung kurawal. Lalu kita compile. Oke, benar. Jadi, nah ini alert yang terakhir ya. Yang terakhir kita compile sekali lagi. Nah, dia akan muncul lagi alert yang baru. Karena perintah ini kembali dijalankan. Inilah alert. Ya, mungkin Anda sudah sering memperhatikan seperti ini. Jadi perintah untuk menampilkan ini adalah dengan membuat alert. Lalu kita buat komentar. Kita tutup dulu. Bagaimana jika alert ini kita pindahkan keluar dari kurung kurawal? Apa yang terjadi? Kita coba pindahkan keluar dari kurung kurawal. Jadi setelah kurung kurawal ini kita tempatkan, kita paste alert yang tadi. Lalu kita jalankan. Nah, sekarang muncul. Kenapa muncul? Nah, bukan karena ada kaitannya dengan pernyataan ini. Tetapi karena setiap script atau perintah yang ada di dalam fungsi init ini akan dijalankan secara berurutan. Sehingga urutan berikutnya akan ketemu juga dengan alert ini. Jadi sekiranya pun ini pernyataan ini benar, maka dia akan tetap menjalankan ini. Kalau kita tutup dulu. Jadi pernyataan ini seharusnya benar dan hanya ini yang dijalankan. Tetapi karena alert kita buat di luar dari kurung kurawal, maka alert ini juga akan dijalankan. Nah, alert ini sudah tetap dijalankan. Oke. Bila mana kita coba ini ya, mengubahnya jadi komentar dengan menambah garis miring 2 kali, kita compile, maka tidak ada alert. Jadi itulah pembatasan dari pembuatan perintah di dalam sebuah operator. Kita bisa rapikan lagi. Saya pindahkan alert ke bagian ini. Nah, alert bisa kita gunakan nanti untuk menyatakan atau memberikan peringatan tentang profit atau tentang loss, tentang signal, atau tentang banyak hal nanti di dalam AI kita. Jadi alert ini sangat penting dan komen ini sangat penting. Inilah bagian dari operator if. Anda bisa menambahkan komentar di sini, beberapa komentar. Di sini juga beberapa komentar bisa ditambahkan sesuai dengan keperluan kita masing-masing. Baik, jadi Anda sudah menguasai operator if. Pada tutorial berikutnya saya akan menunjukkan mengenai operator yang lain. Selamat belajar, tetap semangat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam profit.